Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Semoga kita dalam keadaan baik. Salam buat mahasiswa, mahasiswi Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi ya. Mudah-mudahan kita semua di sini dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini ya kita berkumpul di room ini, kita kembali ke aktivitas kuliahan. Untuk di hari ini adalah hari yang pertama kita di sini ya akan membahas materi termasuk mata kuliah kita yang namanya struktur data ya, struktur data. Ya, di sini diawali kita di pertemuan awal ini kita akan memahami atau mempelajari dasar dari struktur data, ya pengantar dari struktur data diawali pengantarnya dulu, ya apa itu struktur data, di mana penerapannya, di mana diimplementasikan, ya apa fungsi struktur data, kegunaannya kita diawali dengan eh, pengantarnya dulu ya atau dasarnya dari struktur data. Jadi kita besarkan dulu layar presentasinya. Nah, di sini ya yang kita bahas itu ada dua subjudul. Yang pertama algoritma, setelah yang itu yang kedua struktur data. Dapat dilihat di slide yang ditampilkan. Itu ada dua yang kita akan bahas, algoritma dan struktur data. Jadi kita lihat dalam dunia kita ya, dunia baik dalam dunia komputasi atau dalam dunia industri itu pengelolaan data itu sangatlah penting. Pengelolaan data yang efektif itu sangatlah penting. Sangat penting ya, karena kenapa penting? Karena dalam pengelolaan data yang sekarang inilah sangat besar data. Nah, ya. Jadi data yang besar ini diolah bagaimana diolah menjadi data yang efektif ya. Eh, di situ dari situlah mengapa struktur data itu sangatlah perlu dan sangat relevan untuk pengelolaan data yang sangat besar. Dan kita lihat dalam pemilihan jenis struktur datanya, struktur datanya. Di sini kita bahas dulu sebelum masuk struktur data kita bahas dulu yang namanya algoritma. Jadi dalam pertanyaan kita mungkin apa sih algoritma? Apa sih definisinya? Sulit nggak mempelajari algoritma? Mudah nggak mempelajari algoritma itu? Jadi ada beberapa yang mengatakan, ya mungkin ada yang memahami, ada yang belum memahami, ada beberapa yang mengatakan itu sulit, ada yang beberapa mengatakan itu mudah, ada yang mengatakan itu ada sulit dan mudah, antara dari sulit dan mudahnya gitu, yang sedang-sedang gitu ya. Eh, jadi kita lihat algoritma ini ada hubungannya dengan kaitannya dengan matematika dan pemrograman. Pasti paham lah kenapa algoritma ada hubungan dengan matematika. Kita lihat matematika itu kan punya misalnya contoh rumus persamaan. Bagaimana menyelesaikan persamaan tersebut? Diawali dari apa sampai di akhir dapat diakhiri sampai apa dan hasilnya dapatlah sebuah penyelesaian. Misalnya itu penyelesaian persamaan itu adalah mencari nilai X dan Y. Jadi
Dimulai dari apa untuk penyelesaian persamaan ini? Nah, dan diakhiri sampailah ketemu namanya X dan Y. Kan dia punya jalan caranya. Diawali dan diakhiri apa? Ada urutannya. Makanya ada hubungannya dengan algoritma. Terus pemrograman juga. Ada juga hubungannya dengan pemrograman bagi dunia komputer ya. Nah, di sini kita dapat lihat algoritma adalah suatu langkah atau prosedur yang ditunjukkan untuk memproses data. Jadi langkah atau prosedur ya. Di sini sebagai contoh algoritma diperlukan untuk memasukkan data ke dalam suatu eh, struktur data atau untuk mencari suatu data yang tersimpan dalam struktur data. Jadi kalau kita lihat contoh algoritma pada kehidupan sehari-hari kita bisa lihat karena dikatakan definisinya di sini ya definisinya adalah langkah dan prosedur. Nah, kita bisa lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari yang ringkas saja. Bagaimana cara memasak air? Jadi di situ cara memasak air itu kita buatkan caranya bagaimana, diawali dari apa, diakhiri sampai apa. Nah, di situ cara urutan itu yang dinamakan algoritmanya. Jadi, bagaimana algoritma memasak air? Pertama, algoritma memasak air itu pertama dimulai diambil panci, diisi air. Panci yang terisi air diletakkan di atas kompor. Setelah itu hidupkan kompor, ditunggu mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor. Jadilah air yang sudah masak. Itulah namanya algoritmanya. Nah, jadi itu yang dikatakan algoritma langkah atau prosedurnya. Terus bagaimana? Apalagi contohnya? Misalnya bagaimana membuat nasi goreng. Diawali dari apa? Siapkan nasinya dulu, nasi putihnya ya, siapkan nasinya dulu. Atau sebelum ada nasi, belum ada nasi, kita masak nasi dulu. Misalnya ambil beras, cuci beras, setelah itu masukkan dalam kalau masaknya pakai kompor atau masaknya pakai magicom, masukkan dalam kompor. Kalau dalam magicom, kalau pakai kompor, masukkan dalam panci, nah, isi air. Nah, setelah isi air, tunggulah mendidih. Dan di magicom, nah, tunggulah tinggal masak ya. Nah, setelah itu jadilah nasi. Itu algoritma membuat nasi. Nanti membuat nasi goreng bagaimana? Nah, itu algoritmanya urutan cara membuat nasi gorengnya. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari apa itu algoritma. Jadi algoritma itu adalah langkah atau prosedur yang ditentukan untuk memproses data. Itulah tentang algoritma. Nah, berikutnya, slide berikutnya itu ciri khas algoritma. Nah, ciri khas. Jadi algoritma ini punya ciri-ciri. Yang pertama itu adalah berhingga. Yang dikatakan finite. Berhingga, kenapa dia berhingga algoritma? Tak, kenapa tak berhingga? Ah, kenapa dia berhingga? Di sini dikatakan berhingga di sini. Dia memiliki akhir yang jelas. Berhingga di sini memiliki akhir yang jelas. Dia ada akhir, tapi jelas akhirnya. Contoh kayak kita memasak air tadi, urutan memasak air tadi, kan akhirnya jelas. Airnya, hmm, airnya jadi masak ya. Jadi akhirnya sudah jadi masak atau cara membuat nasi goreng akhirnya nasi gorengnya jadi gitu. Jelas kan jadinya gitu. Jadi dikatakan dia berhingga. Yang kedua jelas definitif. Nah, tadi dikatakan definitif. Di sini jelas ini mengacu pada instruksi yang tidak menimbulkan kebingungan bagi pelaksana atau bagi penggunanya.
pelaksananya. Misalnya pelaksananya kita gitu ya. Kita akan membuat nasi goreng. Eh, kita akan membuat nasi goreng. Kita akan mencari resep nasi goreng yang enak. Misalnya kita buat cari di YouTube misalnya ya cara membuat nasi goreng yang enak. Di video tersebut dibuatlah urutan cara membuat nasi goreng yang enak itu. Di situ urutannya dibuat sama yang membuat nasi goreng itu jelas rinciannya dimulai dari apa dan diakhiri apa. Itu dikatakan jelas ya. Yang ketiga itu adalah efektif. Efektif kenapa ciri algoritma itu efektif? Efektif di sini ya langkah-langkah dalam algoritma, langkah-langkah yang ada dalam algoritma tersebut dapat dijalankan secara nyata dan memberikan hasil ya sesuai dengan tujuan. Efektif begini, eh, kita ingin membuat nasi goreng tadi, kita lihat melalui YouTube, ada resepnya, kita bisa implementasikan, kita bisa mencobanya recook ya, kita recook membuat nasi goreng yang enak gitu, kita recook. Disitulah yang artinya efektif. Nah, jadi langkah-langkah dalam algoritma itu, langkah-langkah membuat nasi goreng itu dapat dijalankan secara nyata, dapat kita implementasikan, dijalankan kayak kita masak nasi air tadi kita jalankan secara nyata gitu kan dan hasilnya ada gitu sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Itulah ciri khas algoritma. Berikutnya kita masuk dari struktur dasar algoritma. Jadi algoritma ini punya struktur, ada tiga strukturnya. Ya, tiga struktur ini ada sekuensial, ada seleksi, ada perulangan. Apa maksud dari tiga struktur ini? Sekuensial ini menyatakan langkah-langkah yang berurutan. Jadi sekuensial ini langkah-langkahnya berurutan. Kayak kita buat nasi goreng kan berurutan itu diawali diawali dengan siapkan nasinya. Setelah itu kupas bawangnya, puasa rajang cabenya kalau kita pengen pakai cabai. Kan diawali dengan permulaan awalnya dulu diakhiri dengan sudah yang sudah jadi. Jadi langkahnya berurutan kan? Tak mungkin lah misalnya kita buat nasi goreng, kita panasi minyak dulu, tapi bumbunya belum kita siapkan. Itu tidak berurutan namanya. Jadi sekuensial ini dikatakan dia berurutan. Seleksi, di sini dikatakan seleksi ini adalah untuk memilih tindakan yang didasarkan suatu kondisi. Di sini kata kondisi ini kita lingkar. Di sini. Seleksi ini adalah untuk memilih tindakan, kita pilih tindakan yang didasarkan kondisi. Kita pilih tindakan didasarkan kondisi. Kita lingkar kata kondisinya, ya. Kenapa ada seleksi untuk struktur dari algoritmanya? Di sini kalau kita membuat nasi goreng tadi, ya membuat urutan nasi goreng ya diawali siapkan nasinya, terus siapkan bumbunya, panaskan minyaknya, tumis bumbunya, kan? Nah, itu dia. Jadi di sini urutan untuk yang bagian seleksi kita lingkar kata kondisinya bagaimana? Di sini kita akan membuat nasi goreng, tapi kondisi kita ya, kondisi kita bahan dari membuat nasi goreng itu tidak sesuai dari yang kita dapati resepnya misalnya. Di sini di resep yang kita baca dia memakai bawang putih, bawang merah misalnya bawang putih, bawang merah.
atau dia di situ disuruh pakai saus, pakai kecap, ya di resepnya gitu. Tapi kondisi kita, keadaan kita, bahan kita yang ada di rumah saat kita mau pingin masak nasi goreng sesuai resep yang kita lihat di YouTube atau di yang lainnya di buku atau di mana ya kita lihat resepnya. Tapi kondisi kita saat di rumah bahannya itu tidak ada saus misalnya, saus sambal. Jadi seperti itu. Jadi diseleksi sesuai dari yang kita dapati resepnya. Itu dia kondisi kita gimana? Kondisi kita tidak ada, misalnya tidak ada bawang putih, misalnya tidak di bumbunya, tidak ada eh, saus sambal, tapi di resep harus pakai saus sambal biar enak. Ah, itu dia. Jadi seleksi ini gunanya gitu untuk memilih tindakan yang didasarkan dari suatu kondisi kita. Seperti itu dia. Terus, struktur yang ketiga adalah perulangan. Perulangan ini kegunaannya untuk mengulang suatu tindakan beberapa kali. Misalnya, kita akan setelah selesai kita masak nasi goreng. Yang pertama, kita untuk kita ya sesuai dari resep. Setelah itu tiba-tiba orang saudara kita pingin nasi goreng buatan kita juga tadi kita ulangi lagi gitu buat resepnya di awal lagi eh, dimulai dari apa dan diakhiri dari apa. Itu dia, itu katakan perulangan. Berikutnya, slide berikutnya, pertimbangan dalam membuat algoritma. Nah, jadi di sini dalam membuat algoritma kita ada pertimbangannya, ya. Jadi ada pertimbangannya gitu. Apa sih pertimbangannya? Algoritma yang dibuat harus benar. Nah, benar. Jadi algoritma yang dibuat tuh urutan ya prosedur kita langkah-langkah kita yang kita buat itu misalnya membuat nasi goreng tadi harus benar kalau biar nasi gorengnya enak gitu enak ya bagaimana membuat nasi goreng enak tapi kalau kita pingin buat nasi goreng enak tapi urutan buat resep kita cara membuat nasi gorengnya yang enak itu kita buat resepnya itu tidak benar, ya itu mana enak jadi nasi gorengnya itu jadinya sama seperti ini pertimbangan dalam membuat algoritma. Algoritma yang dibuat itu harus benar. Jadi urutan atau prosedur langkahnya dalam membuat algoritma itu harus benar gitu. Selain sesuai, algoritma juga harus efektif. Selain sesuai, jadi em, prosedur atau langkah-langkah kita buat algoritma itu diakhiri dengan tercapainya tujuan kita sesuai dengan keinginan kita. Algoritma yang kita gunakan harus efektif gitu. Efektifnya bagaimana? Efektif di sini dikatakan dikatakan dia memang betul apa? Memang betul sesuai misalnya kita jadi nasi goreng yang enak nih algoritmanya. Ya, rese- langkah-langkah kita itu efektif jadi nasi goreng yang enak gitu. Nah, terus algoritma yang digunakan harus efisien. Efisien di sini bagaimana dia mempersingkat waktu, mempersingkat memori kalau algoritma ya. Kalau algoritma yang kita terapkan menggunakan komputer, dia bagaimana harus dia eh, dari waktu dan memorinya. Nah, jadi waktunya lebih ringkas, penggunaan memori lebih kecil, itu dia. Ya, jadi di sini masuk slide berikutnya adalah penggunaan algoritma. Guna algoritma itu kegunaannya untuk input, misalnya algoritma untuk menginput, contoh untuk menginput apa? Jadi misalnya untuk input ini adalah
eh, untuk input ini, maaf ya, kegunaan algoritma yang pertama adalah untuk input, yang kedua adalah untuk proses, yang ketiga adalah untuk output, yang keempat adalah instruksi-instruksi yang jelas, yang terakhir adalah tujuan akhir. Ya, di situ ya ada 5 kegunaannya untuk input, untuk proses, untuk output, untuk instruksi, instruksi yang jelas, dan yang terakhir ada tujuan akhir. Fungsi algoritma, di sini ada fungsi algoritma yang menyederhanakan program yang besar, memudahkan pemrograman suatu permasalahan tertentu, dapat digunakan sekian kali dalam menuntaskan permasalahan, mengklasifikasikan permasalahan secara logis dan sistematis, meminimalkan persiapan program, dapat memperhatikan pendekatan top down, divide, dan rule. Mudah program mudah membuat program yang lebih baik serta terstruktur, mempermudah proses modifikasi pada program. Algoritma dapat membantu menciptakan ketika terjadi kesalahan karena alur kerja yang jelas, mempermudah proses dokumentasi. Ini fungsi dari algoritma. Nah, setelah selesai dari tentang memahami tentang algoritma tadi, kita masuk sudah lagi di sini kita akan masuk sudah paham tentang algoritma, baru kita masuk studi. Kenapa algoritma harus dipahami dulu? Di sini kita lihat nanti. Nah, struktur data, sini dikatakan struktur data, pengaturan data di dalam memori komputer atau terkadang di dalam disk dengan tujuan agar dapat diakses secara efisien. Jadi pengaturan data di dalam memori komputer atau terkadang di dalam disk dengan tujuan agar data dapat diakses secara efisien. Efisien di sini apa? Dari segi waktu dan memori, makan memori, membuat memorinya. Jadi efisien ini dihitung dari waktu dan memakan memakan jumlah memorinya. Sebagai contoh, struktur data itu ada antrian. Jadi di sini struktur data ini apa contohnya itu ke antrian, tumpukan. Kenapa? Itu adalah metodenya ya yang kita pakai untuk mengolah datanya ya, memanipulasi datanya. Misalnya menyimpan data, menghapus data, mengupdate data, merubah data ya, atau menambah data di situ. To data ini adalah metode kita dalam mengolah data atau memanipulasi data. Ya, manipulasi itu apa? Menyimpan, merubah, menghapus, menambah itu dia yang katakan manipulasi, memanipulasi data. Metodenya apa? Ya metodenya seperti misalnya metode antrian dengan metode tumpukan atau dengan metode pohon biner. Nah, di sini sudah paham tentang struktur data ya. Jadi kita masuk, di sini kita lihat. Kenapa kita pelajari dulu algoritma sebelum struktur data, harus paham dulu algoritma. Ya di sini kita lihat, dalam struktur data itu ada algoritmanya. Jadi struktur data itu adalah metode, dalam struktur data itu ada metode yang kita gunakan untuk mengolah data agar data tersebut terorganisir atau dia terstruktur. Bagaimana dia terstruktur jadinya? Data tersebut. Bagaimana data itu jadi terorganisir? Makanya ada algoritma. Perlu ada
ada algoritma di dalam struktur data. Jadi algoritma dan struktur data itu digabung jadi sebuah program dia. Kita lihat di sini ya. Maka perlu algoritma agar struktur data ya. Kita di sini struktur data itu adalah metodenya untuk mengolah data agar data tersebut terstruktur atau terorganisir. Bagaimana caranya agar terorganisir dengan menggunakan metode itu? Metode yang kita pelajari, metode yang ada di struktur data. Maka harus ada algoritma namanya. Algoritma ya. Di sini ada jenis tipe struktur data. Ini dikatakan adalah metode dari struktur datanya untuk membantu pengolahan data. Agar data itu dapat terorganisir, dapat terstruktur, dapat berurutan, ya, dengan adanya algoritma tadi dengan bantuan metode. Inilah metode ya. Metode dari struktur data itu ada, ya, jenisnya ada struktur data linear, ada struktur data non-linear. Kita lihat di slide-nya, struktur data linear itu ada dua, statis dan dinamis. Statis itu ada array. Jadi array itu adalah metode dari struktur data. Yang dinamis ada tiga, quick, stack, linked list. Ini ada tiga yang dinamis metodenya. Di sini metode yang struktur data yang linear ini ada 4 metode. Di sini akan membantu pengolahan datanya jadi terstruktur atau secara berurutan dengan ada menggunakan algoritma. Nah, yang kedua itu struktur data non-linear. Struktur data non-linear itu ada dua, tree dan graph. Tree dan graph metodenya. Itu dia ya. Tree dan graph. Terus masuk kita slide berikutnya itu karakteristik struktur data. Karakteristik itu gimana sih struktur data itu? Yang pertama itu time complexity. Ya, dikatakan time complexity di sini saat waktu eksekusi atau waktu eksekusi online ya dari struktur data harus sesingkat mungkin. Jadi karakteristik struktur data ini penggunaan waktu ya. Yang bagian pertama time complexity, penggunaan waktu. Bagaimana penggunaan waktu itu lebih cepat, lebih efisien. Yang kedua karakteristiknya correctness. Correctness ini maksudnya adalah bagaimana em, bagaimana perwujudan dari struktur data harus mengimplementasikan antarmuka yang baik dan benar. Jadi bagaimana dari struktur data itu bagi pengguna antarmukanya itu baik dan benar. Terus yang ketiga space complexity. Space complexity ini yang dimaksud adalah ruang kerjanya. Bagaimana ruang kerja pada struktur data ini harus serendah mungkin atau dikatakan penggunaan memorinya. Bagaimana penggunaan memorinya eh, lebih sedikit ya, lebih sedikit. Tuh, tidak banyak menggunakan memori. Nah, berikutnya peran struktur data. Peran struktur data tidak hanya terbatas pada penyimpanan, tapi dia mencakup pengolahan data. Jadi kan Ibu bilang eh, penyimpanan data, pengolahan data. Terus peran struktur data dalam sistem basis data itu data digunakan untuk mengatur indeks pencarian. Dalam aplikasi jejaring sosial, struktur data berperan dalam menyimpan relasi pertemanan atau pengikut. Dalam sistem operasi, struktur data digunakan untuk mengatur antrian proses yang sedang berjalan.
Kenapa dalam sistem basis data struktur data digunakan untuk mengatur indeks pencarian? Misal, kita ini dalam database, kalau sudah mempelajari apa nama database, dalam database itu ada namanya data itu yang memang kalau dibuat dalam database itu datanya secara terurut, ya terurut. eh, Pengolahan perannya dalam database ini, dalam basis data ini, struktur data ini, ketika kita menggunakan metode apa misalnya, pada struktur data kita menggunakan metode, misalnya metode array misalnya secara berurutan, array, array ya, array ini adalah secara berurutan. Jadi kita menggunakan metode array. Nanti pas proses pencarian data pada basis data dengan menggunakan metode array, dia misalnya kita akan mencari namanya di huruf M misalnya. Di huruf M misalnya namanya eh, Mela. Mela. Ada nama Mela. Data disebut adalah data-data nama orang misalnya. Dan nama Mela misalnya. Mea data nama orang. Mela di huruf M. Mela ya. Jadi nanti pas saat pencarian data nama Mela, nanti dengan metode array itu dia akan berurutan ya, eh, dimulai dari A dulu mencari yang namanya Mela sampai B sampai C sampai D sampai seterusnya sampai ketemu M. Nah itu dia dalam aplikasi jejaring sosial, ternyata digunakan dalam relasi pertemanan pengikut. Contoh misalnya eh, ada yang memfollow kita atau menjadikan pertemanan di media sosial kita, misalnya kita buat media sosial baru nih, buat media sosial baru kita buat akun baru dan buat media sosial baru. Ada teman yang me, follow kita, ya, follow kita, kita akan follow balik dan yang pertama itu masuk misalnya. Nanti ada yang kedua lagi masuk dia. Jadi yang kedua ini posisinya di atas yang pertama tadi. Nah, itu dia. Nanti masuk yang ketiga. Nah, jadi yang paling atas itu adalah yang paling terakhir memfollow kita gitu. Yang paling bawah yang paling awal memfollow kita. Itu dia. Ya, itu berarti dia prosesnya. Kalau yang relasi pertemanan tuh metode yang digunakan dalam struktur data itu adalah metode tumpukan. Stek tumpukan ya. Dalam sistem operasi, struktur data digunakan untuk mengatur antrian proses yang sedang berjalan. Misalnya, kita akan melakukan aktivitas di komputer, kita akan buka, pertama kita akan buka lembar kerja PowerPoint misalnya. Setelah PowerPoint, kita akan buka browser eh, Google Chrome. Jadi, saat kita membuka lembar kerja PowerPoint, masuk dia dalam proses, ya, di situ diproses oleh prosesor dan diperintahkan prosesor untuk ditampilkan di layar PowerPoint-nya. Jadi, yang saat kita melakukan secara cepat membuka PowerPoint, nah, dengan waktu yang cepat kita buka browser lagi. Jadi, yang browser ini ngantri dulu di belakang PowerPoint. Nanti setelah terbuka PowerPoint-nya di layar monitor, baru browser yang terbuka seperti itu, tidak secara serentak. Itu dia ya. Dia jadi mengatur antrian proses yang sedang berjalan. Dah, lanjut kita fungsi struktur data. Fungsi struktur data ini adalah yang pertama organisasi data, efisiensi, penghematan memori, pengurangan kompleksitas, pencarian dan pemrosesan data, kemudahan pengembangan aplikasi, pengelompokan data, representasi informasi, reusabilitas, dan manajemen data. Nah, sampai di situ ya.
tentang penjelasan yang namanya algoritma dan struktur data. Ini di awal dulu ya, agar sama-sama kita memahami awalnya dulu apa itu algoritma, apa itu struktur data. Kalau sudah paham, kita bisa memahami lebih lanjut lagi tentang struktur data. Kalau kita ya, agar tidak pusing ya, masuk lebih lanjutnya lagi, maka diawali kita akan pelajari step by step ya, untuk memahami semua tentang struktur data. Dan sekian materi hari ini ya. Jika ada pertanyaan atau eh, masih membingungkan tentang materi yang hari ini yang disampaikan, bisa dipersilahkan di forum diskusi, disampaikan ya, di forum diskusi disampaikan materi yang telah disampaikan hari ini ya. Jika cukup sampai di sini materi hari ini, kita sudahi dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.